Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini memang gilirannya Leo dengan judul Love Story ya. Ini bacaan cinta, tentu saja general reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau yang butuh personal reading silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Begitu juga yang membutuhkan positif mood spray. Ini produksi sendiri, dalamnya ada air destilasi dengan ini tinggal sedikit. Dengan 3 macam minyak atsiri atau essential oil dan batu ini ametis. Fungsinya untuk clearance atau menghalau energi-energi negatif di ruangan. Jadi disemprot aja ke ruangan seperti itu. Jangan kena tangan, jangan kena mata. Terus oh ya, ada juga gelang-gelang sesuai dengan ini nggak ada Leo-nya kayaknya. Sesuai dengan zodiak, semua zodiak ada. Dan untuk personal reading maupun produk silakan hubungi WA yang tertera di bawah ini gitu ya. Langsung aja saya bukakan tarotnya untuk Leo. Oh sorry, saya pakai oracle card dulu ya. Jadi guidelines gitu ya, jadi guidance untuk seluruh bacaannya. Ini adalah Whisper of Love. Saya sendiri ada Leo-nya di Venus saya, jadi saya dalam hal percintaan gitu saya lebih ke Leo karena memang Venus itu bicara tentang relationship, tentang percintaan, romance gitu ya. Kita baca dulu. Consider your foundation. Pertimbangkan fondasi atau dasar. Dasar apa nih? Dasar dari hubungan percintaannya Leo. Kalau Leonya belum punya hubungan, ya ini pertimbangannya mungkin nanti kalau punya hubungan gitu kan. Sedangkan untuk Leo yang sedang dealing dengan seseorang, sedang bersama dengan seseorang, perhatikan dasarnya apa. Dasarnya apa si Leo sama si orang tersebut gitu. Bunyi. Sebentar, harusnya saya matiin suaranya tapi nggak bisa. Oke. Oke, sebentar, biarin aja. Oke, kemudian di bawahnya ada look at how committed you are to love. Perhatikan bagaimana kalian berkomitmen di dalam percintaan kalian. Oh my god, bunyi terus. Itu kalau nggak dijawab itu bunyi terus ya. Aduh. Baiklah, saya taruh dulu. Saya hold dulu, saya harus jawab, nanti saya kembali lagi. Oke Leo, I'm so sorry. Leo, saya kembali. Mohon maaf harus di-cut. Balik lagi ke sini, ini bicara tentang consider your foundation, tentang relationship ya. Bagaimana seorang Leo berkomitmen dengan percintaannya, dengan orang yang dealing dengan si Leo. Apakah cukup punya komitmen atau enggak gitu ya. Ya gitu. Oke, itu sebagai guidance-nya. Kita bacakan dulu pembacaan. Kita bacakan dulu tarotnya. Ini untuk Leo. Oke, sebentar ya. Oh, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. My dear Leo, satu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Oh. The sun. Oh, kok bener ya the sun ya? Matahari ya.
Desan yang terbalik adalah kartu pertama kalian, Leo. Ini ada yang gak happy dengan percintaannya. Ini Leo atau orang yang dealing dengan Leo nih. Yang gak bikin happy apa? Kalian kan harus tahu ya di setiap percintaan gitu ya, setiap hubungan. Ini kan kita lagi ngomongin percintaan, jadi hubungan percintaan pasti ada hal-hal yang gak bikin happy. Kenapa? Dua orang yang berbeda karakter, berbeda segalanya disatukan, mencoba disatukan, ya emang susah gitu. Walaupun mungkin dari pertama yang bicara desire, passion, cinta, whatever cinta it is, okay? Tapi semua itu bisa berakhir. Cinta itu bisa berakhir. Yang tidak berakhir adalah komitmen. Saya diskusi sama siapa ya soal itu kemarin tuh, saya lupa. Oke, oh ya dia personal reading and then kita berdiskusi tentang cinta bisa berakhir sedangkan komitmen itu menetap gitu. Maksudnya komitmen menetap tuh gini, mungkin orang yang sudah bertahun-tahun bersama-sama udah nggak ada kayak perasaan kayak dulu, deg-degan kalau ngelihat dia terus cinta atau gimana gitu kan, karena sudah bersama-sama sekian lama. Tapi karena sudah ada komitmen di antara keduanya untuk sama-sama saling sehidup semati bla 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 sepanjang usia, dan tidak ada tuh kata desan yang terbalik, nggak happy dengan pasangannya karena ini karena itu. Apalagi kalau sudah lama, udah tahu baik buruknya dia, udah tahu minusnya di mana gitu. Kalau masih nggak happy, kenapa gitu? Kalau cuma salah satu doang yang happy, ya yang satu kenapa nggak happy gitu? Sedangkan kan hubungan tuh harusnya dua orang. Oke, so ada sesuatu yang bikin si Leo nggak happy dan saya balikin lagi nih ke Leo. Atau dia yang nggak happy sama kalian. Kalau dia yang nggak happy sama kalian, why? Apa yang kalian perbuat? Kenapa? Kenapa bikin dia nggak happy? Kalau memang ada masalah, ya bisa dibicarakan gitu ya. Oke, kartu kedua, ini kenapa jalan-jalan sih? Ace of Pentacles yang terbalik juga. Dan ini juga menandakan memang ada sedikit permasalahan yang major, yang lumayan besar di antara si Leo dengan orang yang dealing dengan dia. Oke, kalau ada yang teriak di situ Mbak Lucy, ini buat yang masih single enggak? Bisa juga, silakan aja, karena ini memang percintaannya nggak harus Leo yang udah punya pasangan ya. Oke, kalau yang single artinya ada ketidakhappyan, ada ketidakbahagiaan si Leo karena suatu sebab tentang orang tersebut, orang yang dia incer gitu, atau mungkin dia nggak bahagia sendiri, pengennya punya pasangan. Kalau yang kayak gitu saya cuma bisa bilang ya Leo, punya pasangan gak punya pasangan, kalau mau happy mah happy aja, gak ada hubungannya. Begitu juga ini, biasanya Ace of Pentacles bicara tentang keuangan. Kalau memang gak happy karena pasangan keuangannya lagi berantakan, komitmennya di mana? Ya kan? Kan tadi kita lagi ngomongin tentang komitmen di kartu yang paling pertama ini. Oke, kalau memang keadaan nggak menyenangkan ini atau keadaan yang nggak bikin happy ini adalah tentang keuangan, menurut saya sih sebenarnya harus memikirkan itu tadi, cinta itu nggak cukup. Kalau orang bilang cinta itu cukup, itu adanya di lagu kali ya, syair lagu ya. Tapi pada kenyataannya cinta itu nggak cukup. Masih butuh pity, masih butuh pentacles, masih butuh koin, masih butuh money. Jadi kalau memang dari pertama udah tahu bahwa ya kehidupan tuh kan nanti naik turun begini begitu, tapi komitmennya tetap dipegang, ya tentu saja masih bisa happy dong apapun yang terjadi. Kan keuangan segala macam itu bisa diusahakan. Kesulitan apapun kalau ditanggung berdua, ya jadi lebih ringan. Tapi kalau itu menjadi
pokok pangkal bikin kalian gak happy, iya dengan keadaan apapun kalian gak akan happy aja gitu. Karena sekali lagi happiness atau kebahagiaan itu tidak dilandasi dengan hal apapun. Kebahagiaan itu ya tergantung kalian pilihan mau happy atau enggak, punya duit nggak punya duit. Happy, saya kalau buka dompet saya tuh tinggal selembar tetap happy. Kenapa? Selembar masih bisa beli makan, masih bisa pergi beli bensin, masih bisa pergi lah pokoknya, ya masih bisa hidup gitu. Jadi ya apapun yang terjadi masih bahagia tuh. Oke, kenapa kalian gak happy? Nah tuh saya balikin lagi, ada ketidakbahagiaan di hidupnya si Leo. Lanjut dengan Two of Wands yang juga terbalik. Leo ini kenapa lagi terbalik semua kartunya? Udah 3 kartu nih terbalik. Oke, yang ini bicara tentang Leo tidak melihat masa depan yang indah bersama orang yang sedang dealing dengan Leo. Mungkin ada masalah ya, ini untuk Leo-Leo yang punya masalah. Kalau yang masih sendiri juga berpikir orang itu kayaknya nggak bisa jadi masa depan saya gitu kan. Oke, fine. Ini selalu bicara tentang the world in your hand and then menatap masa depan gitu, menatap jalan ke depan bersama-sama dan yang sudah dipilih. My dear Leo, kalau kalian sudah menentukan pilihan dari depan, kalau kalian sudah berkomitmen dari depan, kesulitan-kesulitan itu harusnya bisa dihadapi. Tapi apakah memang terlihat masa depannya tidak terlihat baik gitu ya? Terlihat masa depannya tidak terlihat baik, gimana sih? Sepertinya masa depan si Leo, masa depan percintaan si Leo yang ini itu terlihat lagi jungkir balik, iya. Oke. Ketidakbahagiaan karena masalah finansial, ketidakbahagiaan karena ketidakjelasan masa depan percintaan kalian, ya. Itu terjadi. Ada Six of Pentacles di kartu tengah. Di 7 card saya selalu memfokuskan di kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Kartu yang lainnya sebagai pelengkap aja. So untuk kalian para Leo yang lagi dengerin ini adalah kartu yang juga saya fokuskan. Ada Six of Pentacles. Ini tentang hal memberi dan menerima. Harus seimbang nih, ada timbangan, oke? Harus seimbang. Kalau ada hal yang kalau Leo sekarang lagi nggak happy atau ada masalah di dalam percintaannya dan merasa memberi terlalu banyak dan itu akhirnya mempengaruhi komitmen kalian, Leo, saya mau bilang gini, come on Leo, apa salahnya memberi terlalu banyak? Nanti akan kembali kepada kalian sebanyak itu, bahkan mungkin lebih banyak dari itu. Kalau buat saya, beri sebanyak-banyaknya, it's okay. Tapi ada juga, saya pernah ditegur, kamu ini terlalu memberi terlalu banyak. Hasilnya gimana tuh? Kamu jadi kesusahan sendiri. Giliran kamu butuh bantuan, gak ada yang bantu. Siapa bilang? Memang mungkin orang tersebut yang kita bantu, yang kita beri cinta, yang kita beri perhatian, mungkin gak kasih hal yang sama ke kita. Tapi oleh semesta dikembalikan dalam hal lain, oleh orang lain. Mungkin orang itu tidak appreciate apa yang kita berikan, tapi di sisi lain kita dapat berkat yang lain. Gitu loh. Jadi jangan berhitung soal memberi, apalagi dalam hal percintaan. Berhitung untung rugi, ini bukan dagang, ini soal rasa, ini soal hati, ini soal cinta. So kalau ada sesuatu yang bikin kalian, saya sudah memberi terlalu banyak, jadi dia juga harus memberi hal yang sama ke saya gitu. Kalau itu pikirannya, jadi ya makanya dibilang suruh consider your foundation, your commitment. Pertimbangkan lagi sebenarnya kalian cinta beneran atau hitung-hitungan bisnis. Padahal ini tentang percintaan. Ngono lho. Oke, lanjut dengan yang
selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Ada Seven of Pentacles untuk si Virgo. Virgo, sorry, ups, saya Virgo. Untuk si Leo, sorry ya. Banyak hal yang sudah Leo lakukan kemarin di percintaan kalian. Makanya kalian ngerasa memberi terlalu banyak. Seperti yang saya bilang, please jangan berhitung kalau dalam hal memberi. Apalagi dalam hal percintaan kepada pasangan kalian. Karena apa? Karena akan ada Seven of Pentacles, akan ada yang dikembalikan lagi sama kalian, akan ada yang dituai. Apa yang sudah kalian beri, apa yang sudah kalian tanam akan dituai kembali oleh kalian. Dan biasanya hasilnya itu sama atau lebih, tidak kurang. Semesta itu adil, sangat adil. Tuhan itu adil, sangat adil. Tidak bisa kita seuzon sama Tuhan bilang, Tuhan tidak adil, siapa bilang? Dalam banyak hal kita boleh kecewa, tapi seuzon jangan. Ya kan? So apa yang akan terjadi? Si Leo akan menuai apa yang kemarin sudah dia berikan kepada yang tercinta maupun kepada semesta, hal-hal baik, care, love, dan lain sebagainya. Walaupun merasa too much, walaupun beberapa Leo merasa nggak happy dengan hal itu, saya cuma mau mengingatkan itu akan kembali, hal baik akan kembali lagi kepada si Leo. Lanjut dengan kartu selanjutnya. Two of Cups yang terbalik. Itu pantesan, itu sebabnya kartu Whisper of Love kalian mempertanyakan komitmen, mempertanyakan landasan, foundation. Because this is terbalik ya. Karena ini kartu Two of Cups-nya terbalik. Sedangkan kartu Two of Cups selalu bicara tentang komitmen. Ini adalah komitmen percintaan, komitmen dua orang, dan ini terbalik. Saya tidak mengerti apa permasalahannya, tapi beberapa dari Leo punya masalah di komitmen. Pertengkaran itu biasa loh, Leo. Apalagi kalau udah berapa lama bersama-sama, udah ada bosen-bosennya gitu kan. Tapi komitmennya tuh harusnya masih tetap di maintain gitu. Masih harus tetap diperhatikan, difokuskan. Karena itu landasannya, itu fondasinya. Kalau cuma cinta mah menurut para ahli, kalau cinta itu cuma 3 bulan. Habis itu mah udah. Apalagi kalau kalian sudah bertahun-tahun sama tuh orang, udah beda aja. Oke. Knight of Wands. Beberapa dari Virgo lagi, dari Leo itu didatangi oleh orang masa lalunya. Saya tidak bicara tentang mantan aja ya, atau si Leo-nya yang pergi ke mantan atau menemui si mantan kayak gitu, dan itu yang bikin mungkin kalian compare dengan hubungan yang sekarang sehingga bikin kalian nggak happy. Oke? Saya nggak bicara ini semua Leo kayak gini karena energi yang terbaca bermacam-macam dan banyak, jadi bisa resonate bisa tidak. Tapi di dalam bacaan percintaannya Leo yang ini, yang dipertanyakan adalah komitmennya. Oke? Dari mulai ketidakhappyan kalian, ada desain yang terbalik, keuangan yang juga bikin gak happy karena juga terbalik, masa depan yang gak jelas dari sebuah hubungan ini makanya juga terbalik, kalian merasa memberi terlalu banyak, tidak dapat timbal balik yang seimbang. Padahal kalian akan menuai apa yang sudah kalian tanam, apa yang sudah kalian beri, nanti akan balik lagi ke kalian. Entah kenapa kalian terlupa akan hal itu, makanya dari pertama dipertanyakan komitmennya gitu. Dan kemudian ini yang paling jelas dari semua bacaan ini, bahwa komitmennya dipertanyakan atau bahkan mungkin dilanggar karena persoalan masa lalu atau orang dari masa
lalu yang datang. Oke. Itu bacaannya dari si Leo untuk percintaannya. Saya tidak berencana untuk membuat sebuah video yang panjang. Makanya yang sekarang saya persilahkan kalian untuk menanyakan ya atau tidak, saya akan jawab. Oke. Ya atau tidak. Pertanyaan tentang percintaan ya. Ada yang jatuh nih. For Leo please. This one. Oke, for Leo. Jawabannya adalah yes. Sih, masih yes. Apapun pertanyaan kalian. Oke Leo, kalau memang ada masalah di percintaan kalian yang bikin kalian gak happy, tolong kembalikan lagi. In the first place, di pertama-tama dulu ketemu seseorang itu, ketemu si dia itu, apa yang membuat kalian mau menjalin komitmen dengan dia? Cinta beneran atau cuma hasrat atau cuma ya gitulah ya. Itu bisa terjadi karena beberapa Leo kalau udah ngejar bener ya, tapi kalau udah dapet komitmennya buyar gitu. Oh nggak Leo aja sih, orang dengan zodiak apapun biasanya seperti itu dan tidak bisa disalahkan karena memang menurut penelitian cinta itu cuma bertahan 3 bulan. Setelahnya ambiar. Tapi kenapa masih bersama-sama? Tentu yang diperhatikan adalah kedewasaan orang tersebut untuk bersama-sama berkomitmen, menjaga komitmen, menjaga apa yang menjadi landasan dari percintaan itu sendiri. Oke? Lanjut. Tadi jawabannya ya untuk pertanyaan kalian. Dan saya akan membacakan beberapa pesan dari Oracle Card. Yang ini adalah Lady Oracle Card. Dia mau jatuh, saya ambil lagi. Oke. Shine from within, bersinar dari dalam. Looks are only skin deep. Penampilan nih yang cantik, yang ganteng itu cuma physically aja ya. Cuma yang terlihat dari kulitnya doang gitu ya. True beauty shine from within and it's time for you to shine. Semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus itu sebenarnya keluar dari dalam hati gitu, dari dalam diri kalian, bukan ini tampilan luarnya. Seperti juga kalau misalnya saya melakukan personal reading dan orang tersebut memberikan fotonya yang mau dibacain, saya tidak melihat dia ganteng atau cantik ya foto yang dikasih ke saya melihat dalamnya, auranya, energinya. Itu yang dinamakan kecantikan atau kegantengan dari dalam. Looknya boleh macam-macam. Boleh hidungnya pesek kayak saya gini kan, atau bibirnya seksi kayak Michelle Pfeiffer gitu, atau Angelina Jolie bisa, tapi dalamnya itu loh yang harusnya diperhatikan. Dan ini pesannya begitu juga dengan si Leo, seharusnya lah yang ditonjolkan itu adalah yang dari dalam, yang dilihat dari pasangan juga, bukan look dari luarnya tapi dari dalamnya. Oke Leo ya. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Ini saatnya untuk kalian menerima diri kalian apa adanya dan memperlihatkan atau mengeluarkan cantik atau ganteng yang sesungguhnya, yang dari dalam. Dan itu nggak bisa dipalsuin. Kalau muka, look ya, bisa tinggal dandan aja jadi deh dia cantik. Kalau cowok ya tinggal pergi perawatan zaman sekarang ya kan, bisa deh tarik ini tarik itu, menghilangkan kerut, jadi ganteng lagi, ke gym badannya jadi bagus, bisa dipoles. Tapi yang dari dalam itu nggak pernah bisa dipoles. Oke? Ini berlaku untuk kalian para Leo, baik yang masih sendiri maupun yang sudah sama-sama.
looks kalian itu nggak penting-penting amat sebenarnya. Yang ketulusan dari dalam itu yang paling penting. Dan itu yang harus disampaikan. Untuk kalian yang memang mempunyai hubungan, please jangan lihat pasangan kalian cuma dari looknya aja. Coba lihat dari dalam hatinya. Begitu juga untuk yang masih single. Kalau naksir, jangan lihat looknya aja. Lihat isi dompetnya, enggak. Lihat kecantikan atau kegantengan dari dalam. Oke, enggak, saya bercanda itu, lihat isi dompet. Tapi emang perlu. Tapi bukan berarti matre segitunya ya, enggak lah. Lihat kesungguhan dia dalam mencari keuangannya gitu aja. Oke, pesan selanjutnya ini dari Archangel message. Brilliant idea, ide-ide yang brilian. Archangel Uriel, yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Apapun ide kalian tentang percintaan kalian itu sedang dalam masa yang baik. Makanya dibutuhkan komitmen. Apapun yang terjadi, misalnya masalah pekerjaan masih begitulah jungkir balik gitu kan. Dan itu mempengaruhi percintaan kalian, please lah. Lihat lagi ya. Emang benar, cinta itu nggak cukup, butuh duit juga. Benar banget. Tapi apakah itu yang jadi alasan kalian untuk tidak berkomitmen lagi gitu loh. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian dari self healing cord? Say what you mean. Jujur ya, apapun yang kalian katakan itu harus setulus itu. Kalian memang gak menyembunyikan sesuatu atau udang di balik batu gitu. Itu bikin gak happy loh. Kalian juga nantinya gak happy, orang lain juga yang dengar juga gak happy. Oke, saya buka lagi dari angel message, habis itu monology oracle card, dan udah. Oke, dari Raphael, I am helping you heal physical challenge in yourself and other. You are a healer like me, katanya gitu. Oke, dia si Archangel Raphael ini bilang dia akan membantu kalian healing dari apapun yang perlu di healing dari kalian dan orang yang dealing dengan kalian juga gitu. Dia bilang kalian juga ada healer, jadi bisa healing diri sendiri, nggak tergantung dengan orang lain. Tapi Archangel atau malaikat pelindung maulah ngebantu. Itu kalau kalian percaya. Kalau nggak percaya Tuhan aja ya. Oke, lanjut dengan monology oracle card sebagai pesannya untuk Leo sebagai penutup bacaan hari ini. Mohon maaf nggak panjang. Panjang juga kok ya. Don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kalian menghentikan langkah kalian. Ini adalah penutup dari kartu terakhir kalian juga yang saya bilang ada masa lalu yang datang dan bikin kalian jungkir balik tentang komitmen yang ini. Komitmen yang ini yang kalian bikin akhirnya jungkir balik, hold, tertunda, di blok hanya gara-gara masa lalu. Oke, my dear Leo. Ini ada mantan saya yang Leo nih, yang nontonin mulu, soalnya dia stalking saya mulu. Stop stalking me, udah masa lalu. Masa lalu biarkan berlalu. Ada tuh ya lagu dangdutnya. My dear Leo. Kenapa kartu ini bisa berhubungan padahal, ya saya selalu bilang kartu saya tidak pernah bohong. Oke. Kenapa kartu ini bisa berhubungan sedemikian rupa? Karena sepertinya segala macam ketidakbahagiaan itu, urusan duit, urusan ini, masa depan, bla bla bla, it's only kayak excuses, itu cuma sebagai alasan doang gitu. Yang terutama adalah your past, masa lalu kalian. Masa lalu kalian yang nge-hold ini sehingga terjadi kayak ketidakbahagiaan, masalah dan sebagainya. Dan ini mostly terjadi di orang-orang, beberapa orang, mostly ya, jadi kebanyakan orang tidak peduli apapun zodiaknya.
Masa lalu tidak bisa kembali lagi loh my dear. Kalian punya temenan sama Doraemon nggak? Dia tuh punya mesin waktu. Kalian bisa kembali ke masa lalu. Tapi kalau kalian nggak temenan sama Doraemon dan nggak punya mesin waktu, dan kalian nggak bisa kembali ke masa lalu, so apa yang harus dilakukan? Don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kalian menghalangi langkah kalian. You have to move forward, harus maju terus, teruskan langkahmu di dalam percintaan ini, berkomitmen di hal yang memang harus kalian komitmenkan. Udah ada perjanjian, udah ada komitmen, stick di situ. Kalian pikir, oh ini hubungannya tidak semanis yang dulu, kalian pikir begitu. Nggak bisa begitu my dear. Kalau kalian sudah berkomitmen, pegang komitmen itu. Oke? Ini jadi kepanjangan lagi saya ngomongnya. Baiklah, sekian aja bacaan tarot kali ini untuk Leo. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye now.